Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Samanta. Pada video ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh terkait dengan Programmable Logic Controller atau yang biasa kita kenal itu dengan PLC. Nah, apa sih PLC itu? Jadi PLC ini adalah suatu perangkat yang banyak digunakan di industri seperti kendali motor, pompa mesin, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mengenal lebih jauh terkait dengan PLC, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu terkait dengan materi-materi dasar dari PLC-nya. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi materi. Ya, baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi materi. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan materi dasarnya. Nah, di mana untuk materi dasarnya di sini untuk pembuatan diagramnya kita akan menggunakan dua kontak utama, yaitu kontak normally open, lalu ada juga kontak normally close. Yang dimana untuk fungsinya itu sendiri, normally open ini dia akan melakukan penyambungan ketika kita menekan pada tombol push button di panel. Dan untuk normally close yaitu ketika kita menekan tombol pada panel atau modul, maka dia akan memutuskan arus. Selanjutnya untuk outputnya di sini yaitu ada output dengan alamat Y. Biasanya kalau pada PLC itu dia akan menggunakan Y. Adapun juga penggunaan outputnya itu ada kode 100.00, tergantung menyesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Sini X1 untuk push button on, lalu ada X2 untuk push button off. Ya, selanjutnya untuk outputnya itu sendiri di sini selain kita bisa menggunakan output alamat C untuk lampu atau motor, kita juga bisa menggunakan output di sini yaitu seperti timer, lalu ada counter. Yang dimana untuk dari fungsi dari kedua output ini sendiri yaitu untuk timer melakukan penghitungan. Yang dimana di sini ada tone, ketika diberikan logika 1 maka dia akan mulai menghitung. Lalu ada counter CTU yang dimana ketika dia berlogika 1 dia akan membaca 1, dan ketika dia putus dengan logika tersebut lalu diberikan lagi logika maka dia akan menghitung 2. Begitupun untuk seterusnya. Dan untuk timer dan juga counter ini dia bisa di reset, baik itu dari waktu timernya dan juga jumlah yang telah terhitung pada counter itu sendiri. Dan untuk reset itu sendiri ini kita bisa gunakan pada bit instruction. Di sini kita bisa tekan yang RST ini reset. Yang dimana untuk reset ini sendiri, semisal saya ingin melakukan reset pada counter, kita cukup memasukkan alamat pada counter itu sendiri. Yang dimana untuk counter sini yaitu C0, maka di sini akan saya tulis C0. Yang dimana ketika counter ini diberikan logika 1, maka counter tersebut akan mereset. Semisal dia sudah menghitung 5 kali dan ketika counter ini ketika reset ini diberikan logika, maka counter yang tadi sudah menghitung 5 dia akan kembali menjadi 0. Nah, dan untuk materi dasar ini apa yang membedakan dia dengan program yang sudah saya perlihatkan sebelumnya, yaitu hanya perbedaan dari jumlah dan juga penempatan kita menyimpan baik kontak maupun output itu sendiri. Hanya itu saja membedakannya. Ya mungkin itu saja untuk materi dasar dari diagram laddernya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada rangkaian yang sudah saya buat. Di sini untuk rangkaian yang sudah saya buat ini yaitu starting motor. Yang dimana tujuan dari rangkaian tersebut yaitu melakukan starting pada motor. Yang dimana sebelum motor itu melakukan running, dia akan diindikasi terlebih dahulu dengan menggunakan buzzer dan juga lampu yang menyala. Dan setelah lampu dan buzzer itu sudah menyala, kita bisa melakukan starting pada motor dengan melakukan dengan menekan tombol push button yang tadi sudah kita gunakan. Di sini untuk inputannya saya menggunakan X1 dan juga X2, yang dimana untuk X1 ini sebagai push button on dan X2 sebagai push button off. Nah, yang dimana ketika X1 ini ditekan maka buzzer dan lampu akan menyala terlebih dahulu. Dan ketika lampu dan buzzer ini sudah menyala, maka kita bisa melakukan running pada motor dengan menekan tombol push button yang pertama tadi. Kita tekan lagi sekali, maka lampu dan buzzer ini akan mati digantikan dengan motor yang menyala.
Nah, dan untuk mematikan motor, kita bisa melakukan kita bisa mematikan motor dengan menekan tombol push button off. Dengan menekan push button off F2, maka motor akan berhenti bekerja. Untuk penggunaannya di sini yaitu outputnya selain ketiga tadi, saya juga menggunakan output yaitu counter, yang dimana tujuan dari counter ini melakukan pembacaan. Apa yang dibaca sebenarnya yaitu pembacaan dari inputan push button X1 tadi, yang dimana ketika kita menekan sekali maka counter akan menghitung, dan ketika kita menekan sekali lagi maka counter akan menghitung kedua kali, dan ketika dia sudah menghitung kedua kali maka dia akan memutuskan logika satu yang terhubung kepada buzzer dan lampu, yaitu dengan menambahkan kotak normally close dengan alamat C2 sesuai dengan alamat counter yang kita gunakan tadi, dan digantikan dengan pengaktifan pada output Y3 yaitu motor, yang dimana motor tersebut diaktifkan dengan kontak normally open dari C2 tersebut. Ya, mungkin itu saja untuk terkait dengan rangkaian starting motor dengan counter. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu proses penguploadannya, yang dimana untuk penguploadan sendiri sebelum kita mengupload ke dalam PLC-nya, kita harus pastikan dulu bahwasanya laptop kita telah terhubung kepada router. Yang dimana untuk router yang di sini alamatnya itu TP-Link. Kita pakai kita terhubung, lalu kita tekan yang ini PLC online. Lalu kita pilih yang TCP/IP ini. Nah, untuk alamat dari PLC-nya itu sendiri kita pastikan bahwa kita sudah memasukkan alamatnya dengan benar, yang dimana untuk IP address-nya sini yang terakhir yaitu 213 untuk PLC yang saya gunakan. Kita tekan online, sudah ketemu, tekan exit. Nah, ini tandanya software kita dan laptop kita sudah terhubung dengan PLC-nya. Lalu kita tekan yang ini PLC download PC to PLC. Kita tekan lagi download. Kita tunggu sebentar. Ya, program download complete. Artinya program telah selesai diupload ke dalam PLC. Ya, program telah kita upload. Kita lanjut kepada pengoperasian rangkaiannya. Yang dimana untuk rangkaiannya itu kita bisa mengaktifkan, kita bisa menekan tombol push button on. Setelah itu buzzer dan lampu akan aktif. Lalu kita bisa menekan lagi tombol push button sekali lagi untuk menyalakan motornya. Untuk mematikan motor kita bisa menekan tombol push button off. Langsung saja kita coba. Nah, yang dimana lampu dan buzzer aktif, yang artinya memberikan indikasi bahwasanya motor siap untuk dijalankan. Kita tekan lagi tombol push button on-nya, maka motor akan berputar. Untuk mematikan motor kita bisa menekan tombol push button off. Sekian, terima kasih.